Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabian Alkananta Rabbani dari kelas 9G nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar bebas. Pasar bebas di sini pengertiannya ada tiga, yaitu kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang yang harga penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari free market. Itu penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, pasar bebas adalah pasar ideal di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Itu penjelasan dari Wikipedia. Yang ketiga, pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, kepemilikan dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Yang kedua, terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Yang ketiga, adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat, campur tangan dari pemerintah itu terbatas. Jadi nggak ada bantuan dari pemerintah itu terbatas sekali. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Kelebihannya, semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, persaingan antar produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. Yang keempat, kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Kekurangannya adalah terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi yang lebih besar atau yang lebih kuat. Yang kedua, terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan dengan yang lemah. Yang keempat, perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Tujuan diadakannya pasar bebas adalah 1. Meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. 3. Memperluas pasar. Dan 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan 5. Memperluas peluang transfer of teknologi. Penjelasan yang pertama tadi adalah perdagangan yang terjadi bukan hanya di dalam negeri seperti kegiatan ekspor tertentu akan memberikan peluang lebih besar bagi suatu negara untuk memperluas pasarnya. Penjelasan nomor 2, perdagangan bebas menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan produksi barang dalam negeri dan memperkenalkan serta menjualnya di pasar internasional. Untuk penjelasan yang nomor 3 tadi, bukan hanya memperluas informasi tentang produk dalam negeri, namun pasar bebas dan perdagangan bebas yang terbuka ke beragam negara juga dapat meningkatkan jumlah konsumen dari produk tersebut. Bahkan suatu produk yang mungkin lebih laku di negara lain dibandingkan di dalam negara itu sendiri. Penjelasan nomor 4, keberadaan pasar memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan suatu produk yang memungkinkan tidak bisa didapat di dalam negeri dengan melalui kegiatan impor. Penjelasan nomor 5, pasar bebas dapat membuka terjadinya transfer of teknologi. Melalui pasar bebas, negara berkembang dapat ikut merasakan serta memanfaatkan teknologi dari negara maju yang pasti sudah lebih canggih.
Fungsi untuk pasar bebas sendiri yaitu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi khususnya impor serta ekspor. Yang kedua, sebagai akses untuk mendapatkan informasi terkait harga dan jumlah permintaan barang guna menjaga harga barang untuk tetap stabil. Yang ketiga, bagi perusahaan, pasar bebas dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan dari bisnis yang tengah dijalankan, serta berkesempatan untuk mempelajari keahlian yang lebih modern lagi. Yang keempat, pasar bebas dan perdagangan bebas juga berfungsi untuk meningkatkan penggunaan atau konsumsi barang serta meningkatkan efisiensi produk dari barang yang dijual tersebut. Sekarang adalah manfaat pasar bebasnya. Melalui pasar bebas, perekonomian negara tentu akan semakin tumbuh, berkembang karena adanya kebebasan untuk setiap orang agar dapat mengelola sumber daya produksi yang dimiliki untuk memperoleh kekayaan. Hal ini tentu juga akan meningkatkan kreativitas masyarakat serta produsen untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas agar bisa bersaing di pasar internasional. Pasar bebas menciptakan persaingan yang jauh lebih ketat di antara para perusahaan. Pasar bebas juga dinilai efektif dan efisien bagi pengusaha karena tindakan yang mereka lakukan itu berdasarkan prinsip ekonomi masing-masing. Contoh-contoh pasar bebas yang ada di dunia. Yang pertama adalah NAFTA atau North American Free Trade Area, yaitu sebuah sistem perdagangan bebas di Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1994 dan mencakup Amerika Serikat, Meksiko, serta Kanada. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini ialah pengurusan visa dan paspor, mengatur kegiatan niaga, dan melakukan komunikasi seputar kegiatan kebudayaan. Yang kedua adalah APEC atau Asia Pacific Economic, merupakan sebuah kerjasama ekonomi antara 21 negara wilayah Pasifik yang bertujuan untuk membangun hubungan erat antar negara sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta untuk mendorong perluasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga adalah EU atau European Union atau Uni Eropa. Ini adalah perjanjian besar yang terjalin di antara 28 negara di bawah kawasan Eropa. EU ini bertujuan untuk memudahkan keluar masuknya barang dari tiap anggota negara guna meningkatkan perekonomian negara tersebut. Yang keempat adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia, yang merupakan pasar bebas yang ada di Asia Tenggara dengan anggota negaranya yang berasal dari ASEAN, termasuk Indonesia. Pasar bebas MEA memungkinkan terjadinya proses penjualan barang dan jasa antar anggotanya yang tanpa dikenakan tarif, tanpa adanya ongkir. Itulah ya. Yang kelima ada CAFTA pakai C, yaitu China ASEAN Free Trade Area. Sesuai namanya, pasar bebas ini adalah perjanjian perdagangan antara China dengan negara-negara di ASEAN. Organisasi ini mengatur kerjasama antara anggotanya agar dapat melakukan kegiatan perdagangan bebas tarif bea untuk produk-produk yang masuk ke dalam China maupun negara wilayah ASEAN itu sendiri. Sekarang kita masuk ke permasalahan dalam pasar bebas. Permasalahannya yaitu pelaksanaan pasar bebas tentu sering mendapat banyak kendala dan umumnya terkait ancaman kekuatan implisit dan eksplisit. Beberapa contoh permasalahannya adalah seperti kendala perpajakan, larangan pertukaran yang spesifik, peraturan perdagangan, kontrol harga, persyaratan lisensi, nilai tukar tetap, mandat yang menyangkut persyaratan pertukaran, kuota produksi, persaingan layanan masyarakat, hingga proses perekrutan
karyawan atau tenaga kerja. Jadi segitu aja untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.